Oke, Bapak Ibu, kita sambung video tutorialnya. Pertama-tama kita harus menyiapkan dua handphone dulu, handphone kita dan handphone anak yang akan kita awasi atau kita kontrol. Pertama-tama di handphone orang tua, Bapak Ibu bisa download aplikasi Google My Family Link atau Google Family Link. Kemudian kita tinggal buka, akan keluar seperti ini. Nanti Bapak Ibu pilih akun Google Bapak Ibu. Oke, kita lanjutkan. Di sini akan ada tambahkan perangkat anak. Kita pencet tambahkan, kita pencet ya. Di sini ada caranya. Kemudian kita beralih ke handphone anak. Di handphone anak kita buka pengaturan. Kita masuk ke Google. Kita masuk ke semua layanan. Dicari di bawah di kontrol orang tua. Nah, di kontrol orang tua ini kita lanjutkan, ayo. Nah, ini kita pencet awasi akun. Oke. Selanjutnya ini kita berarti sekarang harus login menggunakan akun orang tua. Oke. Kita masukkan sandi orang tua. Akan ada verifikasi 2 langkah. Kita pencet ya di perangkat orang tua. Dia akan berubah. Nah, di handphone akan seperti ini. Handphone anak. Baru kita login atau kita masukkan sandi untuk anaknya. Yang email anak. Oke, lanjutkan. Oke, kita lanjutkan. Kita izinkan. Di sini ada pengaturannya sebentar untuk tinjau setelan, tapi kita pencet lanjutkan saja dulu. Oke, di sini sudah selesai pengaturan di handphone anak. Dia akan keluar di sini kontrol orang tua. Atau kita kembali, dia akan secara otomatis terinstall aplikasi kontrol orang tua. Nanti akan keluar di sini kontrol orang tua dengan sendirinya. Jadi sekarang kita beralih ke handphone orang tua. Kita pencet selesai. Nah, di sini akan keluar perangkat anak atau perangkat yang ingin kita kontrol. Di sini kita bisa siapkan batasan harian. Ini bisa Bapak Ibu siapkan berapa lama bisa mengakses handphonenya, selama perharinya berapa lama. Bisa pilih hari juga di sini. Oke, kembalikan. Kemudian kita bikin 3 jam per hari batasannya. Kemudian di sini Bapak Ibu bisa menonaktifkan. Jadi handphonenya akan dimatikan. Atau ya, kita coba siapkan. Nah, di jam berapa sampai jam berapa dia akan terkunci secara otomatis. Jadi handphonenya tidak bisa digunakan sama anaknya. Oke. Dari jam berapa sampai jam berapa dan harinya pun ada di sini. Oke, kita kembali. Nah, ini waktu sekolah. Ini bisa Bapak Ibu setting juga sendiri sama seperti tadi. Ini waktu sekolah seperti apa. Oke. Bapak Ibu bisa di sini batasi waktu aplikasi. Jadi per aplikasi pun Bapak Ibu bisa lihat sendiri di sini, bisa disetel waktunya. Atau diblokir sama sekali pun bisa. Jadi kita seumpamanya mau kita blokir akses YouTube-nya. Kita klik YouTube, kita blokir, kita pencet selesai. Sekarang kita coba di handphone ini, handphone anaknya YouTube. Nah, dia secara otomatis YouTube-nya akan hilang karena kita blokir. Seperti itu. Atau kita coba lagi, kita hapuskan yang Tokopedia. Kita pencet Tokopedia, kita pencet blokir. Selesai. Dia secara otomatis di sini nanti akan hilang Tokopedia-nya. Kita klik, Tokopedia-nya akan hilang. Jadi dia tidak akan bisa mengakses aplikasi yang kita blokir. Nah, kita buka kembali, itu hanya mencontohkan. Oke, kemudian
Di sini ada batasan konten. Lihat Google Play, di sini ada persetujuan, ini untuk pembelian ya. Dan pembelian, kita coba di handphone anak yang ada pembelian, apakah ada persetujuannya. Di sini kita bikin semua konten yang mau di-download. Nah, di sini kan langsung dibilang dibatasi oleh pengelola akun keluarga. Jadi, secara otomatis anak tidak akan bisa download game berbayar. Dia di aplikasinya ada sistem pembelian, dia tidak akan bisa dijalankan. Seperti itu. Oke. Ini ratingnya Bapak Ibu bisa pilih sesuai umur anak Ibu. Bapak Ibu seperti apa? Oke, di sini sudah cukup. Di sini untuk blokir aplikasi. Tinggal pilih yang tadi. Klik diblokir, akan otomatis hilang. Kemudian di sini untuk konten YouTube. Nah, di YouTube-nya Bapak Ibu harus pencet di mode terbatas. Kalau Bapak Ibu masih memberikan akses YouTube untuk anak Bapak Ibu. Karena di sini kalau di terbatas, jadi untuk konten-konten dewasa akan difilter sendiri oleh YouTube. Tetapi memang tidak 100%, tapi setidaknya ini untuk membantu Bapak Ibu. Oke, kita sini pencet mode terbatas. Sini Bapak Ibu bisa lihat ini pengaturan lagi, pengaturan di YouTube-nya. Oke, kita kembali. Terus kemudian untuk browser, Bapak Ibu juga bisa blokir di sini atau izinkan semua, atau hanya diizinkan dari Bapak Ibu. Jadi umpamanya dia mau buka Google atau mau buka Facebook via browser, dia harus minta izin dulu ke Bapak Ibu. Kalau kita pencet hanya izinkan yang disetujui. Kalau yang pencet vulgar berarti nanti yang konten-konten vulgar akan otomatis diblokir di handphone anak Bapak Ibu. Oke, di sini ada Google Penelusuran dan Google Assistant, itu mungkin jarang Bapak Ibu gunakan. Kita kembali. Di sini untuk setelan akun. Ini informasi untuk akun tentang si handphone yang anak Bapak Ibu. Ini kemudian di sini ada kontrol loginnya, ada bisa ketiga, setelan lokasi. Setelan lokasi Bapak Ibu bisa conteng hidupkan. Jadi nanti Bapak Ibu bisa melihat akses lokasi anak Bapak Ibu. Oke. Kemudian ada privasi yang lain, Bapak Ibu bisa lihat sendiri. Di sini ada masa pakainya. Nih, handphonenya tidak dikunci, jadi masih bisa digunakan. Dan sekarang kita buat cek lihat di lokasi. Nah, ini di lokasi ini kita bisa pantau lokasi Bapak Ibu, anak Bapak Ibu di mana handphone yang sesuai handphone ini. Yang pasti dia harus terkoneksi dengan internet. Kalau tidak terkoneksi mungkin tidak akan ketahuan dia posisinya di mana. Oke, di depan. Nah, di sini aturannya sudah cukup. Mungkin kalau untuk saat ini sih sudah cukup. Tapi saya merekomendasikan satu aplikasi lagi yang bisa digunakan untuk mencegah akun Google di sini, akun Google di handphone anak Bapak Ibu tidak dibuang atau tidak diganti-ganti akunnya. Itu di handphone anak Bapak Ibu. Kita buka di sini app lock. App lock VIP yang ini, yang dari Zenzi Lab, karena dia tidak ada iklan. Jadi Bapak Ibu bisa install di perangkat anak Bapak Ibu. Nah, di sini kan kalau dia mau install atau apapun, dia harus melalui persetujuan Bapak Ibu. Dia bisa melalui pesan atau tanya langsung. Kalau tanya langsung, Bapak Ibu harus memasukkan passwordnya atau PIN-nya tanpa harus diketahui anak. Kita coba secara langsung. Nah, di sini kan dia akan memasukkan sandi, yaitu sandi akun Google kita. Google sebagai orang tua. Oke. Nah, di sini kan ada lagi izinkan untuk mendownload aplikasi gratis tanpa persetujuan saya. Kalau bisa jangan diaktifkan. Jadi setiap anak mau download akan ada verifikasi seperti ini.
Nah, mungkin di layar tidak tertampil karena itu menampilkan paspor. Oke, setuju. Kita setujui. Kita install aplikasinya, app log. Oke, setelah selesai kita buka. Kita masukin PIN yang Bapak Ibu aja yang tahu ya. Oke. Baru ini kita izinkan. Diconteng, oh, mesti. Ini berarti yang ini kita aktifkan. Oke, kita kembali lagi. Kemudian yang nomor 2 kita izinkan, kita aktifkan, kita kembali. Kemudian ada optimal baterai, kita izinkan juga, izinkan. Setelah selesai itu, Bapak Ibu bisa lihat di sini ada gambar gembok yang terbuka. Itu adalah yang bisa diakses sama anak Bapak Ibu. Yang kemudian ini ada yang tertutup seperti Google Chrome, itu tidak akan bisa dibuka. Dia harus menggunakan PIN. Pertama kita langsung ke pengaturan yang atas dan kita aktifkan di perlindungan penghapusan. Kita buka pengaturan, masukin PIN yang kita tadi barusan buat, baru kita aktifkan sebagai admin. Nah, selesai. Jadi itu diaktifkan agar anak kita tidak bisa menghapus aplikasi ini. Atau kalau kita mau ganti ikonnya, contohnya seperti ini. Ini ikonnya kan adalah app log VIP yang gambar biru ini. Itu ikon yang ada di layar handphonenya. Jadi kalau kita kembali aja. Coba. Sebentar. Oke, kembali. Nah, ini aplikasinya. Gambarnya seperti ini. Ikonnya. Kalau kita mau ganti biar anak tidak tahu, kita bisa klik. Sesuai PIN tadi. Kita masuk ke pengaturan. Ini kita ganti di sembunyikan ikon aplikasi. Penting. Nah, pilih. Bapak Ibu bisa mengganti dengan ikon seperti jam. Kita coba jam. Oke. Nah, dia akan hilang dan akan tampil clock. Jadi mungkin anak akan tidak tahu bahwa kita menginstalkan aplikasi yang bisa mengunci supaya tidak bisa download atau apapun. Oke, kemudian di sini Bapak Ibu buka lagi. Nah, di sini aplikasi yang terkunci ada di sini. Bapak Ibu bisa buka. Yang pasti kalau bisa saran saya yang jangan dibuka itu adalah akses pengaturan. Kita coba buka yang lain. Akses pengaturan kalau bisa tidak dibuka kuncinya, masih terkunci. Atau kalau mau ekstrim sekalian bisa dikunci juga untuk Play Store-nya. Kalau saya tidak usah, kita pengaturan aja kita kunci. Kita kembali. Sekarang kita coba Play Store, masih bisa dibuka. Tidak ada masalah. Tidak dikunci. Kemudian sekarang kita bisa lihat pengaturan. Saat membuka pengaturan, dia akan terkunci sehingga itu akan mengunci atau meminimalisasi supaya anak Bapak Ibu tidak mengganti akun Google untuk di akun Google yang supaya terkoneksi dengan akun Family Link yang kita buat. Oke, sampai di sini untuk tutorial penginstalan dan setting aplikasi Family Link. Semoga bermanfaat. Terima kasih.